Ibu. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah Ibu senang sekali di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan ini yang tepatnya kita akan membahas suatu kegiatan yang pasti bermanfaat bagi kita semua. Nah, Ibu ingat pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal maka saling menyayangi. Maka dari itu, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Miftah Jannah. Rekan-rekan Ibu biasa manggil Ibu Miftah. Jadi kalian semua bisa manggil Ibu dengan Ibu Miftah ya. Nah, Ibu berasal dari Jakarta, tepatnya itu dari Cibubur, di Jakarta Timur. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi. Tapi Ibu akan menggunakan layanan informasi. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu layanan informasi? Nah, tujuan layanan informasi itu sebenarnya untuk membekali kalian tentang pengetahuan, tentang pemahaman, untuk nanti kalian menerapkan dalam dunia sekolah, di keluarga, di masyarakat. Jadi ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu layanan informasi? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu layanan informasi. Jadi, layanan informasi itu adalah layanan dalam bimbingan konseling yang digunakan untuk memberi informasi kepada peserta didik atau klien yang membutuhkan. Jadi layanan informasi itu untuk menyampaikan hal-hal yang pasti bermanfaat, entah itu yang sudah diketahui atau yang mungkin ada yang belum tahu. Jadi untuk menambah wawasan kalian. Dengan menggunakan layanan informasi diharapkan kalian dapat terhindar dari hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi apa sih hal-hal negatif itu? Yaitu hal-hal yang belum kalian ketahui sebelumnya. Layanan informasi, Ibu akan menjelaskan materi tentang self-harm atau menyakiti diri sendiri. Di sini ada yang udah tahu apa itu self-harm? Atau mungkin ada yang pernah mengalaminya? Semoga tidak ya, karena self-harm itu merupakan perilaku yang tidak baik. Nah, Ibu ada cerita nih, kisah tentang self-harm. Jadi pada suatu sekolah, terdapat dua anak, kita sebut saja A dan B ya. Jadi mereka ini tuh sahabatan memang sudah dekat sekali. Orang tua mereka pun sudah saling kenal dan mereka pun menganggap mereka tuh seperti saudara kandung. Jadi si A tahu tentang si B juga tahu tentang si A. Begitupun mereka keluarganya memang saling tahu. Tetapi akhir-akhir ini persahabatan mereka terjadi kerenggangan dan berakhir yang sangat buruk. Jadi awalnya si B menganggap si A itu memang benar-benar sahabat terbaiknya. Padahal si B itu selalu merasa tertekan karena ternyata mereka berdua itu berbeda pola pikir. Tapi si B selalu menutupi gitu karena si B itu menganggap si A tetap sahabat sejatinya. Lalu tiba-tiba ada teman mereka yang memberitahu kepada si B kalau si B ternyata sering diomongi oleh si A, omongi keburukannya, kejelekannya, dan aib-aib si B itu dibongkar oleh si A, sahabatnya sendiri. Lalu si B merasa kesal, merasa kecewa, dan merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Tapi si B ini tetap biasa saja, dia memendam amarahnya sendiri karena dia ingin sahabatan mereka berlanjut hingga lama gitu. Jadi terus abis itu ternyata si B tidak hanya memendam saja, ternyata si B ini melakukan self-harm, yaitu menyakiti diri sendiri. Di rumah, si B itu mengambil silet, lalu menyayat kulit-kulitnya hingga penuh luka. Tapi si B itu melakukan itu tidak diketahui oleh siapapun. Dan setelah melakukan itu, si B lantas menyesal mengapa dia melakukan hal sebodoh itu. Dan akhirnya persahabatan mereka berhenti begitu saja. Mereka sekarang jadi tidak saling sapa gara-gara masalah tadi yang membongkar aib si B oleh si A. Nah, dari kisah tersebut kalian bisa mengambil manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Jadi gini, kalian bisa mencontoh jika kalian ada masalah sama seseorang, jangan kalian melampiaskan kepada diri kalian sendiri karena akhirnya kalian akan menyesal telah melakukan hal yang bodoh. Lebih baik kalian ceritakan kepada orang yang memang kalian percaya, entah itu orang tua kalian, atau sahabat kalian, atau teman kalian yang memang benar-benar kalian percaya. Atau mungkin kamu bisa mendatangi konselor untuk memecahkan masalah yang terjadi pada hidup kalian. Gitu ya anak-anak. Oh iya,
jika nanti ibu menjelaskan materi ada yang kurang jelas atau ada yang belum dipahami, kalian boleh ya nanya kepada ibu, entah itu nanya di kelas atau mungkin nanya di luar kelas juga nggak apa-apa, selagi ibu lagi free atau ibu memang tidak sedang mengajar. Sebelum kita memperdalam materi ini, ibu minta tolong ya kepada kalian agar tidak mengobrol dengan temannya, agar materi yang ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Sebelum kegiatan yang kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, ibu akan memulai materi. Tadi ibu bilang kan akan membahas tentang self harm ya. Di sini ada yang sudah tahu apa itu self harm? Mungkin ada yang sudah mengalami. Ibu harap tidak ada yang mengalami ya, karena memang self harm ini sangat bahaya gitu. Jadi self harm ini tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk melampiaskan amarah, kesedihan atau tekanan-tekanan yang terjadi pada dirinya dengan menyakiti diri sendiri gitu. Jadi contoh-contoh tindakan self harm itu bisa seperti memotong. Jadi pelakunya itu biasanya mengambil pisau, benda tajam lainnya atau bahkan pakai silet. Itu dia tuh bisa menyayat kulitnya atau bisa juga memotong jari-jarinya menggunakan pisau. Ada juga yang meracuni diri. Jadi dia meracuni diri dengan meminum racun yang tidak pantas dikonsumsi ya tentunya. Ada juga yang meminum obat-obatan ilegal, ada juga yang meminum zat-zat yang memang berbahaya bagi tubuh. Bisa juga membakar diri. Nah, membakar diri ini biasanya pelaku self harm itu memakai rokok untuk menyundut bagian tubuhnya gitu. Juga bisa memakai korek. Pelaku self harm ini kadang ada yang sampai membakar rambut. Ada juga contoh dari pelaku self harm itu biasanya seperti mengemudi yang melewati batas ketentuan kecepatan, bisa juga naik-naik ke atas gerbong, dan tindakan lainnya yang membahayakan diri sendiri dan bisa juga membahayakan orang lain. Nah, mengapa sih bisa terjadi self harm itu? Karena self harm itu membuat para pelakunya itu puas, namun puasnya itu puas dalam jangka pendek. Jadi itu hanya pelampiasan saat itu, tapi biasanya itu tidak mengacu pada membunuh diri sendiri. Itu hanya melampiaskan amarahnya gitu agar dia merasa lega gitu dengan tekanan-tekanan yang sebelumnya ada pada dirinya. Seperti itu. Self harm ini jika tidak ditangani dengan benar itu akan bisa berakibat fatal. Nah, itu makanya jika ada masalah lebih baik diungkapkan gitu, jangan dipendam-pendam. Bagaimana sih cara mencegahnya? Yang pertama, yang tadi ibu katakan, bahwa setiap ada masalah ceritakan ke orang lain yang memang kita benar-benar percaya. Lalu yang kedua, bisa saja kalian menambah aktivitas hobi kalian tetap geluti hobi kalian, kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif itu. Bisa juga mendatangi konselor untuk kalian ceritakan apa yang kalian rasakan. Juga bisa dengan berolahraga dengan cukup, lalu juga jangan lupa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu yang paling penting agar kalian terhindar dari pikiran-pikiran negatif dan melakukan tindakan negatif seperti self harm itu. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan informasi dengan tema self harm. Ibu berharap di pertemuan kali ini kalian bisa memahami apa itu self harm, kalian bisa mencegah agar tidak terjadi self harm. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ibu mohon maaf apabila ada suatu kata yang salah yang mungkin tidak berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.